Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Yeah, I hope you all doing great today. Halo, selamat pagi, kelas. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian hari ini semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan luar biasa ya. Oke. Uh, in the last meeting, we have learned about simultaneous interpreting. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang interpreting simultaneous atau berkelanjutan ya. And today, in this meeting, we will learn about consecutive interpreting. Dan hari ini, di pertemuan yang sekarang, kita akan belajar tentang interpreting consecutive, ya. Oke. Okay. What is consecutive interpreting? Apa itu consecutive interpreting? Ya, consecutive interpreting is the one of modes of interpreting. Consecutive interpreting merupakan salah satu dari mode interpreting. Alright. So, the definition of consecutive interpreting involves interpreters listening to a speaker and then rendering the message into another language after the speaker pauses or finishes speaking. Jadi, consecutive interpreting ini melibatkan interpreters menyimak berbicaranya lalu kemudian menyampaikan pesan ke dalam bahasa yang lain. Setelah pembicara menjeda atau selesai berbicara. Jadi, interpreters ini menyimak itu pembicara berbicara bahasa sumber ya, lalu menerjemahkan menyampaikan pesan ini ke dalam bahasa target. Jadi dari bahasa sumber ke bahasa target, ya, setelah ada jeda. It requires excellent listening skills, memory retention, and ability to convey the speaker's message accurately and fluently in the target language. Interpreters often take notes to aid in recalling points, names, and details during the interpretation process. Jadi, interpreter dalam consecutive interpreting ini memerlukan kemampuan menyimak ya, yang luar biasa gitu, butuh keahlian menyimak yang, eee, bagus ya, yang hebat gitu, dan juga dibutuhkan, mengingat yang luar biasa juga ya, memory retention atau menyimpan memori gitu ya, dan juga kemampuan untuk menyampaikan pesan dari pembicara secara akurat dan, lancar ya, jelas ke dalam bahasa target. Interpreters juga biasanya seringnya ini membuat catatan ya, membuat catatan. Catatan ini sebagai bantuan ya, sebagai bantuan untuk nanti, mengingat kembali poin-poin apa nih yang pentingnya gitu ya. Ada nama-nama atau juga detail selama proses interpretasi tersebut berlangsung begitu ya. And here are some facts about consecutive interpreting. Ya, ini adalah beberapa fakta tentang consecutive interpreting ya. First, listening and speaking. Consecutive interpreting involves the interpreter listening to a speaker in one language and then rendering the message into another language, like I said before, okay? Yang pertama adalah menyimak dan berbicara ya. Jadi di consecutive interpreting ini memerlukan atau melibatkan interpreter menyimak ya, mendengar, menyimak pembicara di satu bahasa, lalu kemudian menerjemahkan bahasa tersebut atau menginterpretkan pesan yang disampaikan oleh pembicara kepada bahasa lain yang menjadi targetnya, gitu. Oke, and second, memory and note taking. Interpreters rely on memory and note taking techniques, ya, to retain key points. Jadi yang kedua, ini, interpreters itu membuat memori ya, benar-benar mengingat dan membuat catatan kecil tentang, pembicaraan yang dilakukan oleh pembicara. Oke, and the third is, pauses and segments, ya.
Interpreter typically waits for the speaker to pause or finish a segment, ya, before rendering the interpretation. Jadi di sini ada jeda, di beberapa segmennya dibagi-bagi jedanya gitu kan, selama, pembicara-bicara itu ada jeda beberapa kali, biasanya, 3 sampai 5 menit tergantung situasi, ya. Jadi, interpreternya menunggu sampai pembicara berhenti atau selesaikan satu segmen sebelum menyampaikan pesan yang diterjemahkan gitu. And the, fourth is, commonly used in legal and diplomatic settings. Jadi biasanya, konsultative interpreting ini digunakan di, hukum ya, untuk acara-acara hukum di pengadilan misalnya atau acara-acara diplomatik gitu ya, acara-acara kenegaraan gitu ya. Oke. And then facts about consultative interpreting ya, another facts is, time consuming ya. Compared to simultaneous interpreting, consecutive interpreting can be more time consuming or can be longer ya. Jadi, consecutive interpreting bila dibandingkan dengan simultaneous interpreting itu memerlukan waktu yang lebih lama, lebih panjang. Karena kenapa? Karena ada jeda, ada berhenti. Berbeda dengan simultaneous interpreting itu kan langsung ya, per kata atau per kalimat gitu. Ketika pembicara berbicara, interpreternya juga berbicara gitu ya. Tapi kalau ini ada jeda, nah itu yang membuat waktunya lebih lama ya. Oke, and, number six, face to face communication ya. Jadi memang biasanya ini, digunakan dalam tatap muka ya, komunikasi secara tatap muka, in real time ya, gitu. Oke, so di waktu yang, secara langsung begitu. Oke, and seven, accuracy and clarity. Interpreters strive to maintain, clarity and fluently in their interpretation ya, while preserving, the tone ya, and intonation. Jadi di dalam prescriptive writing ini akurasi, ketepatan, dan kejelasan, berbicara itu harus benar-benar sesuai dan interpreternya harus lancar berbicara dalam menerjemahkan apa yang, dipersembahkan atau diucapkan oleh pembicara ya. Secara intonasi dan juga nada suaranya harus tepat, tidak dilebih-lebihkan juga begitu ya. Oke, and, 8 is demanding skill sets. Consecutive interpreting requires a high level of linguistic proficiency, cultural competence, listening comprehension, memory retention, and listening skills. Public listening skill also. Oke, jadi, eee, yang kedelapan ini fakta tentang consecutive interpreting adalah, ini ya, mengharapkan ini loh, secara consecutive interpreting ini memerlukan, eee, kemampuan, linguistik yang level tinggi begitu ya, dan juga dibutuhkan, kompetensi secara kultural atau secara budaya, bagaimana, budaya di tempat atau orang-orang yang berada di tempat kita interpret gitu. Juga, kefasihan berbicara, kebahasaan ya, bagaimana ketepatan bahasanya, juga ingatannya harus kuat ya, gitu. Dan juga ini yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan berbicara di depan umum, harus lancar dan mumpuni begitu untuk consecutive interpreting ini ya, begitu. Tuh, ini juga and the second last part, facts about consecutive interpreting. Okay, number nine, it's one of the two primary modes of interpreting, yeah, like we said before, like I said before, the other being simultaneous interpreting, where the interpreter translate the speaker's word in real time. Jadi ini faktanya ini memang salah satu mode interpreting yang penting di samping simultaneous atau berkelanjutan interpreting ya, di mana interpreter menerjemahkan pembicara langsung gitu ya, kalau di ini kan faktanya ada jeda gitu. And then the last facts about consecutive is historical significance. Consecutive interpreting has a long history and was commonly used before the advent of simultaneous interpreting equipment. Oke, so jadi faktanya yang terakhir ini, consecutive interpreting ini secara histori ya, secara sejarah merupakan ini yang pertama yang digunakan sebelum simultaneous interpreting gitu. Ya, oke.
Now we are going to the process of consecutive interpreting. Ya, consecutive interpreting involves several steps. Sekarang kita berlanjut ke proses consecutive interpreting. Di sini yang melibatkan beberapa langkah, ya. First, listening. The interpreter attentively listen to the speaker's message in the source language. Yang pertama, interpreter secara menyimak menyimak dengan seksama, ya, menyimak secara seksama saat pembicara menyampaikan pesan dalam bahasa yang menjadi sumber ya, gitu. And second, comprehension. The interpreter comprehend the content, context, and nuance of the speaker message, including any cultural reference or idiomatic expression. Jadi comprehension ya, komprehensi. Interpreter kemampuan komprehensi berbahasa ya untuk menyampaikan isi, juga poin-poin penting ya, dan bagaimana ini pesan yang disampaikan oleh pembicara termasuk eee, referensi-referensi budaya gitu ya, atau juga idiomatik ekspresi-ekspresi berbicaranya seperti apa harus disampaikan sejelas mungkin, semirip mungkin gitu. Oke, and third is note taking. During pauses in the speaker's delivery or at the end of each segment, the interpreter takes note to add memory retention and recall key points. So, ini yang ketiga adalah note taking atau membuat catatan kecil ya, ini dilangsungkan ini selama jeda ya, pembicara jeda berbicara, berhenti berbicara, dalam atau di akhir, disampaikan di akhir ya, setiap segmen. Interpreter membuat catatan untuk mengingatkan kembali memorinya ya, dan untuk nanti, mmm, mengulang kembali apa poin-poin pentingnya gitu. And the fourth is memory retention. The interpreter relies on memory retention technique to remember the information conveyed by the speaker while also focusing on the next segment of speech. Ya, jadi betul-betul ini memori ingatan seorang interpreter dalam consecutive interpreter ini dibutuhkan tingkat tinggi ya, gitu. Karena harus mempunyai teknik memori, mengingat teknik memori yang, teknik mengingat yang high level atau tingkat tinggi gitu ya, untuk mengingat informasi yang disampaikan oleh pembicara selama sementara apa, jadi saat pembicara itu, berbicara, menyampaikan pesan, interpreters juga harus membuat catatan, membuat notes-notes gitu ya, sambil fokus juga ke segmen selanjutnya pembicara apa, begitu ya. Jadi betul-betul harus fokus tingkat tinggi untuk, mendengarkan, menyimak, juga membuat notes atau catatan dan juga untuk menyampaikan kembali. Nanti di akhir, setelah jeda ini langsung disampaikan apa yang dimaksudkan atau dikatakan oleh pembicara, gitu. Ya, ya. And then, another process are reformulation. Once the speaker pauses or finishes a segment, the interpreter mentally reformulates the message into the target language, taking into account linguistic and cultural differences. So, jadi, ini reformulation ya, membuat formula gitu, formulanya bagaimana ini oke. Jadi, eee, sekalinya, pembicara menjeda kata-katanya, berhenti berbicara ya, atau menyelesaikan satu segmen pembicaraan oleh speaker ini, interpreter secara, mental gitu, secara, memformulasikan pesan apa yang ingin disampaikan ke bahasa targetnya, gitu. Ya, membuat, catatan, tentang kebahasaannya bagaimana gitu, dan juga perbedaan budaya harus dipertimbangkan juga begitu ya. And then the last one is delivery. The interpreter then delivers the interpretation in the target language, conveying the message with accuracy, clarity, and fluency while preserving the tone, style, and intention of the speaker. So, jadi, interpreter ini kemudian menyampaikan, hasil terjemahannya ke dalam bahasa yang ditargetkan, ya. Menyampaikan pesan dengan secara tepat, jelas, juga lancar, ya, gitu. Eee, Selain itu juga, harus dipertimbangkan juga, tentang tone ya, atau nada bicara, gaya bicara, dan juga maksud dari pembicara tersebut apa, gitu. Iya.
And then the process number 7 is repeat process. This process continue iteratively with the interpreter alternating between listening, comprehending, note-taking, memorizing, reformulating, and delivering the interpretation until the intercommunication is interpreted. Jadi dalam proses yang ketujuh ini ada pengulangan ya, proses pengulangan ya. Jadi, proses ini dilakukan, berkelanjutan secara berulang ya dengan interpreter, eee, sebagai alternatif antara mendengarkan, komprehensinya, note taking, mengingat, eee, memformulakan ya, ulang gitu, dan juga menyampaikan penerjemahan sampai seluruh komunikasi ini tersampaikan atau penerjemahannya ini, eee, full, selesai gitu ya, sampai semuanya selesai di seluruh, eee, hasil pembicaraan dari speaker-nya begitu. And number 8 is clarification. If necessary, interpreter may seek clarification from the speaker or the audience to ensure accurate interpretation, especially in cases of ambiguity or complex terminology. Oke. Jadi ini apabila diperlukan, interpreter, mungkin akan meminta atau mencari, klarifikasi dari pembicara atau dari, peserta untuk memastikan bahwa ini interpretasinya penerjemahannya akurat gitu, khususnya dalam, kasus, ambiguity atau hal-hal yang ambigu yang kurang jelas atau terminologis yang, kompleks gitu, jadi bisa diklarifikasi kepada pembicara ya, begitu. Sebelum akhirnya disampaikan kepada, pendengar gitu atau peserta yang lainnya, begitu. And number 9 is managing flow. The interpreter manage the flow of communication by maintaining a balance between listening, note-taking, and speaking to ensure smooth and effective interpretation. Jadi ini, ini ya, me-manage atau mengatur flow, gerakan, alurnya. Jadi interpreter ini, mengatur alur komunikasi ya dengan cara, me-maintain atau, mengatur secara keseimbangan ya, mengatur keseimbangan antara, menyimak, membuat catatan, berbicara, dan memastikan semuanya ini berjalan dengan lancar dan terjemahannya efektif begitu ya. And number 10, the last one is professionalism. Throughout the process, the interpreter maintains professionalism, neutrality, and confidentiality, sorry, adhering to ethical standards and codes of conduct in the interpreting profession. Oke, jadi ini selama prosesnya ini, interpreter dituntut harus, eee, me-maintain ya keprofesionalismean gitu ya, harus menjaga profesionalismenya, harus, bertindak juga berbicara memposisikan diri secara netral, tidak berpihak pihak manapun gitu ya. Tidak berpihak ke salah satu peserta atau pembicara, dan juga harus bisa menjaga kerahasiaan ya, gitu. Juga harus disesuaikan dengan standar-standar, eee, etika, etnik, dan juga kode-kode atau, tentang profesi interpreting gitu, ada kode etiknya begitu ya, harus dijaga sebagai interpreter. Conclusion. Okay. This sequential process requires a combination of linguistic proficiency, cognitive skill, memory retention, cultural competence, and public speaking abilities to accurately convey message across language and facilitate effective communication between parties. Oke, okay? Jadi kesimpulannya, kelas begini, consecutive interpreting ini benar-benar proses dari interpreting yang memerlukan kombinasi antara kemampuan linguistik, kemampuan kognitif bahasa ya, kemampuan mengingat tingkat tinggi juga gitu, juga ada kompetensi secara budaya, dan juga dibutuhkan kemampuan untuk berbicara di depan umum ya, secara akurat menyampaikan pesan, eee, lintas bahasa gitu ya, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara peserta gitu.
And then consecutive interpreting is a highly skilled and demanding process that enables effective communication between individuals who speak different language ya. Jadi ini konsekutif ini sangat-sangat kemampuan tingkat tinggi gitu ya, yang, memerlukan prosesnya ini, eee, efektif, komunikasi yang efektif antara perorangan gitu ya, yang berbicara dalam, bahasa yang berbeda. It involves attentive listening comprehension, note-taking, memory retention, evaluation, and formulation and delivery of the interpreted message ya. Jadi ini memang melibatkan betul-betul kemampuan menyimak yang harus fokus ya, yang atentif gitu, eee, oke atentif itu penuh perhatian ya, betul-betul diperhatikan ini, disimak pembicaranya bagaimana gitu agar bisa diterjemahkan dengan tepat. Through this method, interpreters bridge language barriers in various settings, including legal proceeding, diplomatic meeting, conference, and business negotiation. Jadi melalui metode ini, interpreters itu menjadi jembatan jembatan berbagai, kesulitan bahasa gitu ya. Jadi jembatan di dalam, berbagai, setting gitu ya, bisa di, legal atau di hukum ya, proses hukum, rapat diplomasi, juga konferensi, dan juga bisnis negosiasi gitu. Sebagai jembatan antara pembicara dan peserta dalam bahasa yang berbeda dan gitu ya. Okay, so constructive interpreting requires not only linguistic proficiency but also cultural competence, professionalism, and adherence to ethical standards. Jadi seperti saya sudah jelaskan tadi ya, constructive interpreting ini memerlukan bukan hanya kemampuan berbahasa secara linguistik juga, tapi dibutuhkan kompetensi secara budaya, profesionalisme ya, dan juga juga ini, mentaati secara kode etik standarnya seperti apa sih untuk interpreter gitu ya. Despite its time-consuming nature compared to simultaneous interpreting, consecutive interpreting remains an invaluable tool in facilitating communication and fostering understanding across. Oke, jadi meskipun, memakan waktu yang cukup lama bila dibandingkan dengan simultaneous, interpreting ya, consecutive interpreting ini sangat berharga gitu ya, dalam memfasilitasi, percepatan pemahaman ya, berbagai bahasa begitu, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, thank you for your attention kelas, terima kasih atas perhatiannya kelas. You are doing great in this meeting, kalian sungguh luar biasa dalam pertemuan kali ini. Okay, and you can, uh learn more at home by yourself, oke? Kalian bisa mempelajari ulang, mempelajari lebih banyak lagi tentang ini di rumah ya, masing-masing gitu. Oke, thank you for your attention. I hope you enjoy and oh, sorry, anybody do you have a question before we end this meeting? No? Okay. So, thank you for your attention. See you in the next meeting. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, class. See you.